Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Sobat The Messenger dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita akan bersama-sama memulai hari kita dengan belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh datang di hadapan Tuhan, memulai hari kami yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami rindu merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Mu, dan kami rindu untuk boleh mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam sebuah acara keluarga boleh dikatakan reuni kecil-kecilan. Ya, istilah itu dipakai oleh keluarga ini untuk menggambarkan reuni, kumpul bersama yang sedang mereka lakukan. Kenapa dikatakan reuni cilik-cilian atau reuni kecil-kecilan? Ya saudara, karena tidak keseluruhan anggota keluarga itu bisa kumpul bareng. Nah, di dalam momen itu salah satu kepala keluarga punya ide, gitu ya. Punya ide untuk apa? Membagikan amplop merah. Kepada siapa? Kepada anak-anak yang pada waktu itu hadir. Iya, kepala keluarga ini sudah menyediakan beberapa amplop merah. Isinya apa? Ya, isinya duit, isinya uang kertas sungguhan, bukan uang kertas mainan. Ya saudara, anak-anak tentu merasa apa? Sangat-sangat senang sekali. Wow, aku dapat amplop merah. Iya, anak-anak dibagi satu-satu. Mereka semua mendapatkan amplop merah. Setelah mengucapkan terima kasih, saudara, anak-anak ini tidak sabar untuk apa? Segera membuka amplop yang ada di tangan mereka. Wajah mereka sungguh-sungguh gembira. Wow, dapat amplop. Kemudian mereka saling lihat amplopnya, lihat amplop saudaranya, lihat lagi, dan lihat lagi. Saudara, tiba-tiba anak yang paling kecil dia nyeletuk begini, loh, kok ndak merah? Anak itu katakan demikian. Loh, kok ndak merah? Si anak ini sambil melihat apa? Melihat amplop yang ada di tangannya. Ya, amplop yang ada di tangannya, dia lihat uangnya. Kemudian dia lihat, loh, kok ndak merah? Sambil melihat amplop yang ada di tangan saudaranya. Kenapa? Karena amplop yang ada di tangan saudaranya isinya uangnya berwarna merah. Ya, isinya merah. Dia lihat, kok enggak merah? Kok merah? Saudara kasih dalam Tuhan, ada nada protes, ada nada seperti kecewa. Kok aku enggak merah? Kok dia merah? Kok aku biru? Dia kok merah? Saudara, meskipun secara nominal jumlahnya sama, tetapi ada nada protes, dia itu tadi sedikit kecewa dari omongan anak kecil ini. Kok enggak sama? Kok beda? Ya saudara, bukankah peristiwa seperti ini di dalam kasus yang berbeda, di dalam kisah yang berbeda, pernah kita jumpai atau bahkan kita pernah mengalaminya sendiri? Ya, sesuatu yang berbeda memang seringkali lebih sulit untuk kita terima. Kok beda ya? Kok beda ya? Kok begini ya? Itu begini, kenapa aku begini? Ya saudara, bahkan sesuatu yang berbeda itu dapat menimbulkan apa? Pertikaian, pertentangan, iri hati, kemarahan, dan hal-hal yang lainnya yang buruk. Misalnya ada orang berkata demikian, loh, sama-sama anak Tuhan loh, sama-sama rajin pelayanan loh, sama-sama rajin gereja loh, sama-sama pekerja keras, sama-sama hamba Tuhan loh, dan sama-sama yang lainnya, bla 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 dan seterusnya. Tapi kok beda ya? Kok beda ya? Satunya luar biasa berkecukupan, bahkan bisa dikatakan berlebih. Tapi satunya kok kesannya ya cukup sederhana. Kok beda ya? Ya, kok beda ya? Ya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kok beda? Loh,
Kok beda? Itulah tema perenungan kita hari ini. Dan sebagai dasar perenungan kita hari ini diambil dari kisah di dalam Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan 2 bagian ayat saja untuk kita semua, dan selanjutnya kita akan sama-sama memperhatikan ayat selanjutnya. Ya, Ulangan pasal 33 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati, sebelum Musa mati. Ayat 3. Sungguh ia besar, Allah mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmulah mereka. Pada kakimulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perikop ini bicara tentang apa? Bicara tentang wasiat. Pesannya Musa kepada siapa? Kepada anak-anak Israel, kepada suku-suku Israel. Saudara, di sana kita bisa menemukan ada berkat Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada siapa? Suku-suku Israel itu. Berkat Tuhan sudah disiapkan dan Musa ngomong, Musa menyampaikan. Saudara, kita memahami kata berkat itu sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah, pemberian yang sangat-sangat baik, pemberian terbaik daripada Allah kepada setiap kita, anaknya yang takut, yang taat kepada Dia. Dan di sana kita juga dapat belajar untuk apa? Mempercayai Tuhan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh baik, meskipun terkadang kita sulit. Sulit apa? Sulit untuk melihat ada hal-hal yang, loh kok begini ya? Ya, kok gini ya? Kadang kita sulit melihat maksud Tuhan apa dengan yang Tuhan berikan itu. Loh kok beda? Salah satunya. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, kita akan melihat bahwa berkat yang diterima masing-masing suku Israel itu tidak sama. Ya saudara, tidak sama. Dan kita akan belajar dari kisah ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi perbedaan itu. Ya saudara, mari kita perhatikan bersama-sama berkat apa yang diterima oleh suku-suku Israel itu secara cepat. Ayat yang ke-6, Ruben dapat apa? Saudara, kalau kita perhatikan sejarahnya Ruben itu kehilangan hak kesulungannya karena apa? Tindakan asusilanya. Iya, dia tidur dengan gundik ayahnya dan dia kehilangan hak kesulungannya, tetapi Tuhan masih memberikan berkat kepada Ruben. Mereka tetap ada meskipun sedikit jumlahnya, tidak bertambah besar. Secara garis besar dikatakan demikian. Yehuda, Tuhan selalu dengar apa? Doa-doa mereka. Dan Tuhan menolong Yehuda untuk apa? Melawan setiap musuhnya. Itu ayat yang ke-7. Kemudian Lewi, nah ini dia. Lewi mendapatkan hak khusus, berkat yang khusus untuk apa? Melayani Tuhan. Suku yang khusus untuk melayani Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kemudian Benyamin dikatakan sebagai apa? Secara garis besar dikatakan ini loh kesayangannya Tuhan, kekasihnya Tuhan, dilindungi setiap waktu, suku yang lemah lembut, tenang dan diberkati. Kemudian Yusuf, di sana ada Manasye anaknya. Kemudian ada Efraim, dikatakan semua hal yang baik turun kepada suku ini. Ada penafsir mengatakan hak kesulungan itu jatuh kepada Yusuf, kepada anak-anaknya ini, Manasye dan Efraim. Kemudian ayat 18, Sebulon dapat apa? Apa yang dikatakan oleh Musa? Dikatakan bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan sukacita. Kemudian Isyakar ayat 19, sukses, kaya, raya, tapi dia tahu untuk apa? Mengembalikan kepada Tuhan, mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Ayat 20-21 ada Gad. Ya, di sana Tuhan memberikan banyak kemudahan bagi bangsa ini. Kesulitan-kesulitan kalau orang lain, wah sulit banget. Tetapi untuk suku Gad ada kemudahan, kemurahan daripada Tuhan. Kemudian ada suku Dan. Ya, ada kekuatan tersembunyi dari suku ini. Penuh semangat. Ya, inilah kelebihan dari suku ini. Kemudian Naftali. Nah, suku yang penuh berkat Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Berkat jasmani rohani ada pada mereka. Kemudian ada Asher. Nah ini dia, dikatakan sebagai apa? Suku kesayangan saudara-saudaranya. Ya saudara, diurapi menjadi kesukaan kesayangan bagi saudara-saudaranya. Saudara perhatikan, di dalam bacaan kita ada nama Simeon.
Ya saudara, tampaknya tidak disebutkan. Tetapi kalau kita membaca Yosua pasal 19, kita akan menemukan bahwa milik pusaka Simeon itu ada di sana, di tengah-tengah suku Yehuda. Saudara, di dalam ucapan dan doa berkat yang disampaikan oleh Musa kepada Israel, kita itu bisa melihat bahwa berkat yang diterima, yang diucapkan oleh Musa, berkat Tuhan yang disiapkan untuk suku-suku Israel itu tidak sama. Ya, saudara, ada berkat yang berbentuk kesempatan melayani. Siapa yang mendapatkan berkat ini? Lewi. Ya, kemudian mendapatkan perlindungan setiap waktu. Ya, berkat siapa? Benyamin dilindungi oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Kemudian Asyer. Ya, apa yang mendapatkan? Apa yang didapatkan oleh mereka? Disukai, menjadi kesayangan, dicintai, tidak dimusuhi, tapi disayangi. Saudara, berkat yang berbeda. Di dalam peristiwa yang lain, saudara, Yakub demikian juga ketika menjelang kematiannya, dia juga mengungkapkan berkatnya kepada suku Israel. Ada berkat yang sama diungkapkan. Apa itu? Berkat daripada Bapak Abraham, berkat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan mendapat berkat Abraham. Tetapi secara spesifik berbeda-beda. Ya, mereka menerima berkat yang berbeda, yang khusus bagi masing-masing. Kejadian 49 ayat 28b, tiap-tiap orang, coba perhatikan, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Dikhususkan, diperuntukkan untuk masing-masing, nggak sama, beda-beda. Ya saudara kasih dalam Tuhan, masing-masing diberi kepercayaan yang berbeda. Lalu pertanyaannya bagi kita sekalian, mereka anak Tuhan, percaya kepada Allah. Demikian juga dengan kita pada zaman ini, pada masa ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang begitu memelihara kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang kita lihat tadi? Kok dia begitu? Kok dia begini? Bagaimana respon kita, saudara? Ketika kita melihat perbedaan itu, irikah? Loh, kok dia dapatnya begitu besar? Loh, kok dia menjadi kaya raya? Loh, kok dia begitu mulia? Loh, kok aku begini? Irikah? Ataukah kita protes kepada Tuhan? Loh Tuhan, kami sama-sama bekerja keras, kami sama-sama melayani, kok beda berkatnya? Akankah kita berkata demikian? Atau kita malah musuh saudara kita, mesti itu bikin sesuatu, makanya dia menjadi sangat-sangat kaya, beda dengan kita. Wong sama-sama kerja, kok beda hasilnya? Atau bagaimana saudara? Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari bahwa berkat yang terbesar adalah memiliki Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Itu juga saudara yang dikatakan oleh Musa kepada suku-suku Israel. Oke, lu dapat berkat yang berbeda-beda, ini, dan ini. Tetapi yang terpenting adalah ada Allah secara pribadi, ada bersama-sama dengan diri kalian. Ada bersama-sama dengan dirimu sebagai pribadi yang menyelamatkan, pribadi yang memelihara, yang menjaga dan menolong. Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan 29. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada suku Israel. Oke, lu dapat begini-begini. Kalian dapat berkat yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang besar, yang paling harus kita pegang, ada Allah bersama dengan kita. Ya saudara kasih dalam Tuhan, berkat bagi orang percaya adalah memiliki Allah itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai bagian yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang dalam bahasa saya seperti ini, saya akan katakan demikian. Dengan punya Allah di pihak kita, maka paket lengkap berkat itu ada pada kita. Kita punya Allah yang setia, sumber berkat itu sendiri. Saudara, pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26 berkata demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, konteks dari Mazmur 76 adalah bicara tentang pemazmur ini merasa iri kepada siapa? Kepada orang-orang di sana itu loh, yang memiliki kekayaan materi berlimpah-limpah, padahal mereka tidak hidup seturut dengan maunya Tuhan. Saudara, pemazmur merasa iri demikian. Kenapa? Karena loh, mereka tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, tetapi mereka hidup berkelimpahan, berkecukupan. Sedangkan aku takut akan Tuhan, tetapi aku mengalami kesusahan, kesulitan, ada tulah, ada sakit penyakit. Mazmur 73 1 sampai dengan ayat yang ke-14.
Saudara, tetapi Allah mengingatkan kepada pemazmur ini. Mereka mereka sepertinya mulia, mereka penuh berkelimpahan, tetapi hidup mereka akhirnya bukanlah seperti itu. Mereka akan habis lenyap. Saudara kasih dalam Tuhan, seberapa besar beban kehidupan kita, kesusahan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, hal yang berbeda, jangan iri dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Saudara, kita tidak tahu bagaimana hidup mereka juga. Kenapa Allah memberikan hal itu kepada mereka? Kenapa berbeda dengan kita? Intinya adalah yang pertama, menyikapi perbedaan itu. Aku punya Allah di pihakku, aku punya Tuhan yang memelihara hidupku, itu cukup bagiku. Seperti katakan pemazmur tadi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mau sesusah apapun hidupku, yang penting ada Allah bersama denganku. Itu berkat yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita menyikapinya? Saudara, sebagai anak Tuhan, fokus hidup kita itu bukan materi, bukan duit, bukan materi, tetapi kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan maunya Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tahu kan selanjutnya bagaimana firman Tuhan mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara kasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada berkat tersedia bagi setiap kita. Dan kita jangan iri dengan berkat orang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata siapa itu? Firman Tuhan, Tuhan yang ngomong. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Andalkan Tuhan, fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan materi. Cari kehendak Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, syukuri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Selalu ingat di dalam kehidupan kita, syukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian 49 ayat 28. Ya, anak-anak Israel mendapatkan berkat yang khusus. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Karena itu apa? Bersyukurlah atas berkat apapun bentuknya, seberbeda apapun dengan yang orang lain terima. Bersyukurlah, karena itu berkat yang khusus yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Jangan kita berpikir, loh kok beda? Oh berarti dia lebih baik daripada aku. Atau wow berkatku lebih baik daripada dia. Tidak. Tuhan punya porsinya sendiri-sendiri untuk setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika 5:18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita tentu sudah hafal, ingat itu. Mengucap syukur dalam segala hal, kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi setiap kamu, bagi saya dan saudara sekalian. Mengucap syukur untuk seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Belajar untuk apa? Menjadi berkat. Karena panggilan kehidupan kita bukan untuk tampung, berkat terima, lalu berhenti di kita. Saudara, panggilan kehidupan kita adalah menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Abraham, bapak orang percaya, dipanggil untuk apa? Diberkati. Stop di situ? No. Diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum ditunjukkan, akan. Kamu keluarlah dulu, percayalah kepada Tuhan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, taat. Ada janji Tuhan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini perintah Tuhan. Kamu dipanggil keluar untuk diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara kasih dalam Tuhan, panggilan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita belajar untuk menjadi berkat. Di tengah semua keberbedaan yang ada, jangan gunakan pertimbangan kita dan berkata, Allah nggak adil, oh Allah begini, loh aku kok dapatnya segini, kenapa dia dapatnya banyak? Tidak, pakai apa yang menjadi pikiran Allah. Kenapa Allah memberikan seperti ini? Oh, Tuhan punya maksud yang berbeda.
Ya saudara, ada porsi-porsi sendiri yang Allah pikirkan untuk setiap kita. Jangan pikirkan dengan akal kita. Intinya adalah ketika kita menghadapi semua perbedaan yang ada di depan mata kita, ingat, kita punya Allah, itu berkat terbesar dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokuslah hidup seturut dengan perintah Tuhan. Karena fokus hidup kita adalah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Panggilan kehidupan kita, kerjakan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Dan ingat, jangan kita hanya berhenti untuk menimbun berkat, tetapi kita menyalurkannya menjadi berkat bagi sesama kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan iri, bersyukurlah selalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seberapa besar berkat yang kami terima, seberapa berbedanya dengan yang saudara kami di luar sana terima. Saudara kami belajar bahwa melihat bahwa Allah ada di pihak kami, itulah berkat terbesar kami. Ketika kami menjalani hidup kami fokus seturut firman-Mu, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami mau belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Itulah pesan yang kami terima hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Kami mensyukuri semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Dalam pergumulan mereka, dalam susah mereka, dalam sakit penyakit mereka, dalam beban berat mereka. Biarlah anak-anak-Mu ini tahu, sadar, percaya bahwa Allah di pihak mereka. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, boleh pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan mereka bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan mereka boleh jalan keluar daripada Engkau. Mereka dalam pergumulan, kesulitan pendidikan, apapun yang menjadi beban kehidupan mereka. Bapa, ajarkan kami anak-anak-Mu ini boleh bersandar kepada Tuhan, berharap yang terbaik Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala macam perjalanan kehidupan kami, Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami, boleh membuat kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun yang saat ini berada, Tuhan proses dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala macam pergumulan yang ada, kami rindu Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini. Kami tidak akan jemu-jemu berdoa supaya mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memikirkan, punya ide-ide yang baik untuk boleh mengembangkan, membangun bangsa ini. Supaya apa? Kesejahteraan, kemakmuran ada bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar mereka juga tidak hanya memikirkan kelompok masing-masing, golongan masing-masing, untuk memajukan kelompok masing-masing, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Oh Tuhan, jauhkanlah hal ini daripada para pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus, siapapun anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, sekali lagi berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka, Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan ini, mereka juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk sekali lagi virus COVID-19 dengan berbagai macam turunannya. Biarlah Tuhan Yesus ini boleh segera lalu dari bumi ini. Kami semua, bumi ini juga sehat. Tuhan pulihkan. Dan kami sambil menantikan hal itu terjadi Tuhan, kami tetap menjaga kesehatan kami. Tetap pegang protokol kesehatan dengan tertib. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menilik hati anak-anak-Mu masing-masing dengan segala pergumulan mereka, harapan mereka. Tuhan, Kau menilik apa yang menjadi kerinduan hati mereka dimanapun saat ini berada. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang pegang, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berkati, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menjalani hari kita bersama dengan Tuhan.
Seberbeda apapun yang kita lihat di hadapan kita, fokus kepada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita dan kita belajar untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.